Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Reza Megisani, lalu ada rekan saya yaitu Ruth Permatasari Sirait, Ruwaida Zahra, dan Tri Rizky Almaida. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem design, implementation and operation, and application architecture modeling. Desain sistem disebut juga desain fisik, yang diartikan sebagai tugas-tugas yang berfokus pada spesifikasi berbasis komputer yang terperinci. Jadi di sini sementara analisis sistem berfokus pada masalah bisnis, desain sistem berfokus pada masalah teknisnya atau implementasinya. Dan di bab ini kita akan membahas mengenai blok bangunan informasi sistem dari perspektif perancang sistem. Pendekatan desain sistem. Ada beberapa strategi atau teknik yang digunakan untuk desain sistem, yaitu pendekatan berbasis model, RAD, dan FAST. Yang pertama, pendekatan berbasis model merupakan penggambaran model sistem yang bergambar untuk mendokumentasikan aspek teknis atau implementasi dari sistem baru. Nah, ini ada beberapa contoh pendekatan berbasis model. Yang pertama, desain terstruktur model, lalu ada information engineering, prototyping, dan object oriented design. Yang pertama yaitu desain terstruktur modern. Adalah teknik berorientasi proses untuk memecah program besar menjadi modul hierarki yang menghasilkan program komputer yang lebih mudah diimplementasikan dan dipelihara. Desain terstruktur berupaya memasukkan program ke dalam top-down hierarki modul yang memiliki properti berikut, yaitu modul harus sangat kohesif dan modul harus digabungkan secara longgar. Yang kedua yaitu information engineering atau IE, merupakan teknik yang digerakkan oleh model dan berpusat pada data, tetapi peka terhadap proses untuk perencanaan, analisis, dan perancangan sistem informasi. Alat utamanya yaitu diagram model data, yang bisa dilihat pada contoh gambar di slide. Nah, EA ini melibatkan pelaksanaan analisis kebutuhan area bisnis di mana aplikasi sistem informasi dibuat dan diprioritaskan. Selanjutnya yaitu prototyping. Merupakan proses berulang yang melibatkan hubungan kerja erat antara perancang dan pengguna. Nah, pendekatan ini memiliki beberapa keuntungan, seperti pembuatan prototipe mendorong dan membutuhkan partisipasi aktif pengguna akhir. Lalu iterasi dan perubahan adalah konsekuensi alami dari pengembangan sistem. Dan seringkali dikatakan sebagai bahwa pengguna akhir tidak sepenuhnya mengetahui persyaratan sampai mereka melihat diterapkannya. Lalu prototipe merupakan model aktif. Pembuatan prototipe dapat meningkatkan kreativitas dan juga dapat mempercepat beberapa fase siklus hidup. Nah, di slide ini merupakan contoh prototipe yang dibuat dengan keluaran sederhana, lalu ada dialog komputer, fungsi kunci, seluruh subsistem, dan bahkan seluruh sistem, di mana setiap sistemnya ditinjau oleh pengguna akhir dan manajemen. Namun desain dalam prototipe tidak selalu memenuhi semua persyaratan desain. Selanjutnya yaitu ada Object Oriented Design atau OOD. Merupakan teknologi atau teknik objek yang merupakan upaya untuk menghilangkan pemisahan tentang data dan proses. Nah, teknik OOD ini digunakan untuk menyempurnakan definisi persyaratan objek yang diidentifikasikan lebih awal selama analisis dan untuk menentukan objek khusus desain. Misalnya, berdasarkan keputusan implementasi desain, selama OOD, desainer mungkin perlu merevisi data dan atau karakteristik proses untuk selama objek yang ditentukan. Demikian juga keputusan implementasi desain yang mengharuskan perancang mendefinisikan sekumpulan objek baru yang akan membentuk layar antarmuka. Yang selanjutnya yaitu
RAD atau Rapid Application Development. Merupakan penggabungan berbagai macam teknik utama, terutama teknik informasi berbasis data dengan teknik prototyping dan teknik pengembangan aplikasi untuk mempercepat pengembangan sistem. Nah, RAD ini menggunakan teknik terstruktur dan pembuatan prototyping. Dengan teknik terstruktur, pengembang pertama akan membuat data awal dan model proses dari kebutuhan bisnis. Lalu ke prototype membantu analisis dalam proses tersebut, di mana siklus modelnya yaitu prototype, model, prototype, hingga seterusnya. Dan akhirnya menghasilkan persyaratan bisnis gabungan dan persyaratan desain teknis. Dalam model sistem ini digunakan juga JAD atau Joint Application Development, di mana JAD ini memiliki kontribusi besar dalam penekanan akselerasi RAD. Nah, selama sesi JAD ini untuk desain sistem, perancang sistem akan mengambil peran sebagai fasilitator untuk beberapa lokakarya sehari penuh. Nah, di slide itu ada contoh Object Oriented Design Model. Selanjutnya, phase merupakan phase ini mengintegrasikan semua pendekatan populer yang diperkenalkan di paragraf sebelumnya. Lalu ada studi kasus Stone Stage yang mendemonstrasikan metode ini ke dalam konteks penugasan pertama yang khas untuk seorang analis sistem, di mana teknik analisis sistem akan diterapkan dalam kerangka blok bangunan sistem informasi Anda, fase pengembangan sistem, dan tugas yang menerapkan fase. Selanjutnya yaitu sistem desain untuk pengembangan in-house the build solution. Pada gambar tersebut merupakan ilustrasi siklus pengembangan sistem in-house, di mana siklus proposal sistem yang disetujui dari fase analisis keputusan memicu fase desain yang bertujuan untuk merancang sistem yang sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan analis. Lalu analis menyajikan spesifikasi jelas dan lengkap kepada programmer dan teknik komputer, yang mana spesifikasi desain fisik disetujui memicu fase pengembangan sistem in-house. Dan pada gambar tersebut menunjukkan tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam tahapan desain mengenai pendekatan, alat, dan teknik yang digunakan dalam setiap tugasnya, dan akan dijelaskan lebih rinci mengenai tugas tersebut. Yang pertama, mendesain arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi merupakan teknologi yang digunakan membangun satu lebih atau semua sistem informasi dalam hal data, proses, interface, dan komponen jaringannya. Tugas ini diselesaikan dengan menganalisis model data dan model proses yang dibuat selama analisis kebutuhan, di mana Physical Data Flow Diagram atau PDFD digunakan untuk menetapkan proses dan penyimpanan data. Nah, pelaksanaan tugas ini melibatkan pengguna sistem untuk mencari fakta, rekomendasi, dan pendapat yang dikumpulkan dan disetujui oleh analis keputusan. Hasil utama tugas ini berupa arsitektur aplikasi dan analisis distribusi. Tugas yang kedua yaitu mendesain sistem database. Nah, tugas ini perancang harus merancang dan mengembangkan basis data sesuai dengan kebutuhan dan perluasan masa depan, menganalisis bagaimana program mengakses data, dan merancang kontrol internal jika mengalami kerusakan atau kehilangan data. Nah, tugas ini melibatkan sistem analis yang berpartisipasi dalam pemodelan database. Lalu ada sistem designer yang menyelesaikan tugas ini, administrator data yang berpartisipasi dalam desain database, dan sistem builder yang membangun database prototype. Input utamanya berupa keputusan arsitektur aplikasi dan analisis distribusi dari tugas desain sebelumnya yang disampaikan menggunakan skema database. Tugas yang ketiga yaitu mendesain antarmuka sistem. Ketika sistem sudah didesain dan prototipe dibangun, perancang sistem bekerja sama dengan pengguna sistem. Spesifikasi input, output, dan dialog yang mudah dipelajari dan digunakan untuk sistem baru.
Nah, pelaksanaan aktivitas ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti familiaritas terminal, kemungkinan kesalahan dan kesalahpahaman yang dialami oleh pengguna akhir, kebutuhan akan instruksi pada titik tertentu, dan konten layar. Misalnya, screen prototype dialog antarmuka. Nah, input, output, dan dialog antarmuka adalah apa yang dilihat dan dikerjakan oleh pengguna sistem. Lalu ada sistem designer yang memanfaatkan keahlian spesialisasi dalam desain antarmuka, pengguna grafis, serta sistem builder yang membuat berbagai desain layar. Hasil tugas ini yaitu database lengkap, input, dan spesifikasi output. Lalu yang keempat ada spesifikasi desain. Tugas desain akhir ini melibatkan pengemasan semua spesifikasi dari tugas desain sebelumnya ke dalam satu spesifikasi yang memandu aktivitas programmer komputer selama tahap konstruksi sistem. Nah, tugas ini bergantung pada dua hal, yaitu tanggung jawab perancang sistem dan programmer komputer, serta metodologi dan solusi yang diperlukan desain struktur program secara keseluruhan. Tugas ini melibatkan sistem analis dan sistem designer. Lalu ada juga sistem user untuk melihat dan menyetujui output, input, dan dialog sistem baru. Lalu ada pemilik sistem yang berhak mempertanyakan kelayakan dan kelanjutan proyek. Lalu input tugas ini berupa spesifikasi database, input, dan output sebelumnya. Nah, setelah spesifikasi disetujui, maka spesifikasi dapat digunakan tim pembangun sistem. Dan tugas sistem yang terakhir yaitu memperbarui rencana proyek. Nah, tugas ini bertujuan untuk mengevaluasi kembali kelayakan proyek dan memperbarui rencana proyek yang sesuai dengan itu. Dan di sini manajer proyek bersama dengan pemilik sistem dan seluruh tim proyek memfasilitasi tugas ini. Lalu ada sistem analis dan pemilik sistem yang harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa berdasarkan pekerjaan desain yang telah selesai, jadwal proyek secara keseluruhan, perkiraan biaya, dan perkiraan lainnya perlu disesuaikan. Tugas ini dipicu saat manajer proyek menentukan bahwa desain sudah diselesaikan. Hasil utama tugas ini berupa rencana proyek yang diperbarui sekarang harus menyertakan rencana rinci untuk tahap konstruksi yang harus diikuti. Nah, berikut adalah itu tadi ada mengenai tugas-tugas tentang sistem desain pengembangan in-house the build solution. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Ratprawasari Sirait, NIM F03191123 akan melanjutkan topik pembahasan kita selanjutnya, yaitu System Design for Integrating Commercial Software, the Buy Solution. Pada desain sistem ini merupakan desain sistem untuk solusi yang melibatkan perolehan produk perangkat lunak, commercial off the shelf, atau dapat kita singkat COTS. Siklus hidup untuk proyek yang melibatkan pembelian ataupun solusi beli dapat diilustrasikan melalui diagram yang dapat kita lihat pada slide ini. Untuk persyaratan bisnis dan integrasinya sebagai solusi bisnis dapat memicu serangkaian fase yang tidak ada dalam proses pengembangan internal, di mana fase ini ada dua, yaitu fase pengadaan baru dan fase analisis keputusan. Dimana di sini untuk menangani perangkat lunak dan layanan. Dua fase tersebut dapat digambarkan melalui diagram yang dapat kita lihat pada slide ini. Dimana pada diagram ini terdapat 5 tugas. Untuk dua tugas pertama, yaitu tugas 4.1 dan tugas 4.2, merupakan tugas tahap pengadaan. Sedangkan untuk tugas lainnya, tugas 5A.1 dan 5A.2 serta 5A.3 merupakan tugas yang terkait dengan analisis keputusan. Selanjutnya akan membahas per tugasnya. Yang pertama ialah tugas 4.1, yaitu meneliti pilihan dan kriteria teknis. Nah, pada tugas ini kita tuh melakukan dua pengidentifikasian. Yang pertama ialah kita
mengidentifikasi spesifikasi yang penting untuk perangkat lunak dan perangkat keras yang akan dipilih. Kemudian selanjutnya kita juga mengidentifikasi vendor potensial yang memasok produk yang akan dipertimbangkan, di mana untuk identifikasi ini dapat difasilitasi oleh manajer proyek. Yang bertanggung jawab pada tugas ini ialah sistem designer, di mana pada tugas ini sistem designer mencari input dari berbagai ahli teknis. Untuk sumber informasi sendiri dapat dilakukan penelitian meliputi standar internal, yaitu untuk pemilihan perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian kedua layanan informasi, dimana di sini untuk melakukan survei pasar ataupun produk baru. Dan yang ketiga ya surat kabar dan majalah perdagangan, dimana itu dapat kita lihat penawaran artikel ataupun pengalaman tentang berbagai jenis perangkat. Untuk input utamanya sendiri berupa pernyataan persyaratan bisnis, di mana ini dapat dibuat dalam fase analisis persyaratan. Untuk hasil utama berupa daftar vendor potensial, pilihan produk, dan kriteria teknis. Untuk tugas 4.2 yaitu meminta proposal ataupun kutipan dari vendor. Untuk melakukan tugas ini dibutuhkan persiapan dengan salah satu dari dua dokumen, antara lain Request of Quotation atau RFQ, dan yang kedua Request of Proposal atau RFP. Dimana kalau misalnya RFQ ini digunakan ketika telah memutuskan produk tertentu, sedangkan untuk RFP ini digunakan ketika beberapa vendor ataupun produk yang berbeda menjadi kandidat-kandidat. Untuk penanggung jawab pada tugas ini itu juga sistem designer, dimana saat tugas ini sistem designer dapat mencari masukan dari data dan administrator basis data, jaringan, ataupun aplikasi saat menulis RFQ ataupun RFP. Untuk input utamanya dapat berupa vendor potensial, opsi, dan kriteria teknis yang dapat dihasilkan dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya ialah tugas 5A.1, yaitu validasi klaim dan kinerja vendor. Nah, setelah RFP ataupun RFQ dikirim ke calon vendor, maka selanjutnya kita juga akan menerima proposal ataupun kutipan dari vendor tersebut, yang dimana proposal tersebut harus kita validasi, dimana tugas ini juga ditujukan untuk memvalidasi permintaan proposal ataupun kutipan yang diterima dari vendor. Penanggung jawab sendiri juga sistem designer, dimana pada tugas ini dalam penyelesaiannya sistem designer mungkin melibatkan individu-individu dalam memvalidasi proposal, administrasi data dan database dengan administrasi jaringan dan administrasi aplikasi. Untuk hasil utamanya dapat berupa proposal vendor yang terbukti menjadi proposal, atau dapat berupa klaim yang divalidasi dan lainnya yang klaimnya tidak divalidasi. Selanjutnya ialah tugas 5A.2, yaitu evaluasi dan memberi peringkat proposal vendor. Proposal yang divalidasi kemudian dapat dievaluasi dan diberi peringkat, di mana evaluasi dan pemeringkatan ini merupakan analisis manfaat biaya lain yang dilakukan selama pengembangan sistem. Untuk penanggung jawabnya sendiri merupakan sistem designer, di mana di sistem designer dapat melibatkan beberapa ahli dan mengevaluasi dan memeringkatkan proposal. Untuk input utamanya sendiri berupa memasukkan proposal yang divalidasi dan kriteria evaluasi yang akan digunakan untuk memeringkat proposal. Selanjutnya tugas 5A.3 yaitu memberikan atau melepaskan kontrak dan pembekalan vendor. Nah, setelah kita memberikan peringkat proposal vendor, selanjutnya
aktivitas yang kita harus lakukan ialah memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk persetujuan akhir. Jadi di sini tujuannya tugas ini ialah menegosiasi kontrak dengan vendor pemenang dan untuk melakukan pembekalan dengan vendor kalah. Untuk penanggung jawab sendiri adalah sistem designer, di mana sistem designer harus membuat atau mempertahankan rekomendasi dan memberikan kontrak. Input utama pada tugas ini ialah rekomendasi perangkat keras dan perangkat lunak, serta proposal yang tidak divalidasi oleh tugas evaluasi sebelumnya. Selanjutnya kita beralih ke bab selanjutnya ialah Application Architecture and Modeling. Yang pertama kita membahas tentang aplikasi arsitektur. Jadi seperti pembahasan kita sebelumnya, kita sudah belajar bahwa selama desain sistem, kita mengembangkan blueprint arsitektur atau cetak biru arsitektur yang mana akan berfungsi sebagai garis besar untuk desain internal dan eksternal selanjutnya. Nah, blueprint arsitektur ini akan mengkomunikasikan keputusan desain seperti berikut. Yang pertama, sejauh mana sistem informasi dan dipusatkan atau didistribusikan. Kemudian yang kedua, didistribusikan data yang tersimpan di seluruh jaringan. Kemudian teknologi implementasi untuk semua perangkat lunak yang akan dikembangkan secara internal. Dan yang terakhir, keempat, integrasi perangkat lunak komersil apapun. Lalu selanjutnya, teknologi yang digunakan untuk mengimplementasikan antarmuka pengguna. Dan yang terakhir, teknologi yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem lain. Nah, berdasarkan pertimbangan ini, maka hal ini itu dapat menentukan aplikasi arsitektur untuk sistem informasi, di mana application arsitektur sendiri merupakan spesifikasi teknologi yang akan digunakan untuk mengimplementasikan sistem informasi. Selanjutnya ialah physical data flow diagram. Untuk physical DFD sendiri atau physical data flow diagram merupakan model proses yang digunakan untuk mengkomunikasikan karakteristik implementasi teknis dari suatu sistem informasi. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan antara physical DFD dengan logical DFD? Ini dapat dilihat dari dua aspek. Aspek pertama ialah terhadap sistem lain pada saat ini, di mana untuk physical DFD ini dimaksudkan untuk membantu analisis mengidentifikasi dan analisa masalah fisik dalam sistem yang ada selama tahap analisis masalah dan analisis sistem. Sedangkan untuk logical DFD, logical DFD ini hanya telah sebuah transformasi dari physical DFD yang menghapus semua detail fisiknya. Untuk aspek yang kedua, yaitu dari sistem target, untuk physical DFD sendiri dimaksudkan untuk mengusulkan model ataupun pilihan teknologi dan keputusan desain untuk semua proses logik. Sedangkan untuk logical DFD ini dimaksudkan untuk mewakili persyaratan non-teknis terperinci untuk sistem baru. Untuk physical DFD ini menggunakan bentuk ataupun koneksi dasar yang sama dengan logic DFD, yaitu proses, agen eksternal, penyimpanan data, dan arus data. Nah, di sini dapat kita lihat contoh dari physical data flow diagram pada slide ini. Yang pertama kita membahas tentang physical processes. Pada physical processes ini, dapat berupa prosesor seperti komputer ataupun orang, atau dapat berupa implementasi teknis dari pekerjaan tertentu yang akan dilakukan seperti program komputer ataupun proses manual. Nah, seperti yang dapat dijelaskan pada definisi tersebut, ada dua karakteristik dari diagram aliran data fisik. Yang pertama ialah proses logis dapat ditetapkan ke proses fisik, seperti visi, server, orang ataupun perangkat di jaringan.
Kemudian yang kedua, setiap proses logis dapat membantu implementasi sebagai salah satu ataupun lebih dari physical process, di mana physical process ini dapat membantu logic proses memecahkan menjadi proses fisik karena beberapa alasan. Seperti contohnya untuk mendefinisikan aspek yang dilakukan oleh orang ataupun komputernya. Untuk anotasi dari physical process dapat kita lihat pada slide ini, di mana ID sendiri opsional pada atas, kemudian untuk di tengah ada action verb, dan yang di bawah adalah implementasi. Berikut merupakan contoh dari physical processes. Nah, jika proses logik akan diterapkan sebagian oleh orang-orang dan sebagiannya lagi oleh perangkat lunak, maka pada physical proses ini harus dipecah menjadi proses fisik yang terpisah, di mana hal ini bisa dapat digambarkan atau dicontohkan pada gambar kedua dari slide ini. Kemudian juga physical processes ini tidak hanya mengubah proses manual saja, tetapi dapat juga dari proses yang terkomputerisasi, di mana proses terkomputerisasi ini dapat dicontohkan yang dapat kita lihat pada slide ini. Jadi ya, physical data flow. Pada physical data flow ini mewakilkan yang pertama implementasi yang direncanakan dari input ataupun output dari proses fisik. Yang kedua, perintah ataupun tindakan database seperti membuat, membaca, memperbarui, ataupun menghapus. Yang ketiga ialah import data dari ataupun ekspor data ke sistem informasi. Yang keempat ialah arus data antara dua modul ataupun subroutine, di mana ini direpresentasikan sebagai physical process. Dimana untuk notasi physical data flow dapat kita lihat pada slide ini. Berikut merupakan contoh physical data flow. Seperti yang kita lihat pada slide ini, contohnya merupakan pada logical data flow merupakan order, implementasinya ialah computer input, dan sampel dari physical data flow-nya yaitu WEN 2000 GUI, sama dengan order form. Selanjutnya ialah agent and external. Untuk physical agent external, ini merupakan agent eksternal ini itu dibawa dari DFD logic ke DFD physical tanpa perubahan. Nah, hal ini itu seturut dengan definisinya bahwa agent eksternal ini kan merupakan diklasifikasikan selama analisis sistem sebagai di luar cakupan sistem dan oleh karena itu tidak dapat berubah. Nah, untuk di sini jika ruang lingkup berubah, maka model logis atau logic model harus diubah selama model fisik digambar. Selanjutnya ialah physical database. Untuk physical data store merupakan implementasi yang direncanakan dari salah satu dari yang pertama sebuah database, yang kedua tabel dalam database, kemudian file komputer, selanjutnya rekaman atau cadangan media dari suatu yang penting, selanjutnya file atau page sementara, dan terakhir semua jenis file yang tidak terkomputerisasi. Untuk contoh physical data store dapat dianotasikan pada gambar pada slide ini. Kemudian berikut merupakan contoh dari physical data store yang dapat kita lihat pada slide
di berikut. Saya Ruwaida Azhara, NIM F03191125, akan menjelaskan mengenai Information Technology Arsitektur. Di sini, arsitektur teknologi informasi dapat menjadi rumit karena sifatnya. Kerangka kerja sistem informasi menyajikan sebuah kerangka yang sesuai untuk memahami arsitektur teknologi informasi. Yang pertama, mengenai distributed system. Kita perlu mengetahui perbedaan antara distributed system dengan centralized system. Sistem yang terdistribusi adalah sistem di mana komponen-komponen pada sebuah sistem informasi didistribusikan di berbagai lokasi pada sebuah jaringan komputer. Di sini beban kerja pemrosesan didistribusikan ke banyak komputer di jaringan. Sebaliknya, pada sistem tersentralisasi merupakan sistem di mana semua komponen di-host oleh pusat, komputer multi-user. Di sini pengguna berinteraksi dengan komputer host melalui terminal atau PC yang meniru terminal. Hampir semua pemrosesan dan pekerjaan aktual dilakukan di komputer host tersebut. Sistem terdistribusi secara inheren lebih rumit dan lebih sulit untuk diimplementasikan daripada solusi tersentralisasi. Tetapi justru menjadi tren, karena yang pertama, bisnis modern sudah terdistribusi. Tentunya dengan begitu juga membutuhkan solusi sistem yang terdistribusi juga. Yang kedua, komputasi terdistribusi memindahkan informasi dan layanan lebih dekat ke pelanggan dan pengguna yang membutuhkannya. Yang ketiga, komputasi terdistribusi menggabungkan kekuatan luar biasa dari proliferasi personal komputer pada sebuah perusahaan. Yang keempat, solusi komputasi terdistribusi lebih user-friendly. Ini karena menggunakan PC sebagai prosesor antar muka pengguna. Dan yang terakhir, komputer pribadi dan server jaringan sedikit lebih murah daripada mainframe. Pada figur 13.4 ini, dapat membandingkan berbagai arsitektur sistem terdistribusi secara konseptual. Di sini semua aplikasi sistem informasi dapat dipetakan menjadi 5 layer, yaitu yang pertama ada presentation layer, yang kedua ada presentation logic layer, ada application logic layer, data manipulation layer, dan data layer. Pada figur ini menunjukkan layer-layer konseptual sebagai baris. Ini tadi. Lalu kolom-kolom pada gambar mengilustrasikan bagaimana layer-layer dapat diimplementasikan pada arsitektur sistem informasi yang berbeda-beda. Ada 3 tipe arsitektur sistem terdistribusi, yaitu yang pertama, file server arsitektur. Di sini, local area network merupakan sekumpulan komputer klien atau PC yang terhubung dalam jarak yang relatif pendek satu atau lebih server. Nah, file server system itu sendiri merupakan sebuah LAN atau local area network yang servernya menghost data dari suatu sistem informasi. Untuk arsitektur file servernya diilustrasikan pada bagian samping kanan. Tapi kelemahan pendekatan ini yaitu sejumlah besar data yang tidak perlu harus dipindah antara klien dan server. PC kliennya harus cukup besar dan integritas database dapat dikompromikan atau disusupi secara mudah. Sistem manajemen database yang populer contohnya ada Microsoft Access. Kemudian tipe arsitektur sistem terdistribusi yang kedua yaitu client-server arsitektur, yang merupakan solusi komputasi terdistribusi di mana presentasi, logika aplikasi, manipulasi data, dan layer data didistribusikan antara PC klien dan satu atau lebih server. Nah, di sini kan klien itu mungkin bisa kecil ataupun besar, jadi ada 2 macam. Yang pertama, thin client, yaitu komputer pribadi yang tidak terlalu powerful karena hanya menyajikan antar muka pengguna kepada pengguna. Sedangkan fat client merupakan PC, komputer notebook, atau workstation yang biasanya lebih powerful daripada thin client tadi. Hal-hal berikut ini dapat ada pada server fisik terpisah atau digabungkan ke dalam server yang lebih kecil.
Yang pertama, database server, yaitu server yang menampung satu atau lebih database dan menjalankan semua perintah manipulasi data di server. Yang kedua, ada transaction server yang menghost layanan dan memastikan bahwa semua pembaruan database untuk transaksi berhasil atau gagal secara keseluruhan. Yang ketiga, ada application server, yaitu server yang menghost logika aplikasi dan layanan untuk sistem informasi. Selanjutnya ada messaging or groupware server, yaitu server yang menghosting layanan untuk email, kalender, maupun fungsionalitas grup kerja lainnya. Dan yang terakhir ada web server, yaitu server yang menghosting situs web atau internet. Selanjutnya di sini arsitektur client server sendiri memiliki beberapa tipe, ada 3 tipe. Yang pertama yaitu distributed presentation, di mana layer presentasi dan logika presentasi dipindahkan dari server untuk berada pada klien lain. Di sini ada CUI atau Character User Interface lama yang dilepaskan dari aplikasi legacy dan dihasilkan kembali sebagai GUI atau Graphical User Interface yang akan berjalan pada PC. Nah, pada DFD fisiknya di atas itu ditunjukkan sebuah solusi presentasi distribusi. Selanjutnya, yang kedua ada distributed data. Data terdistribusi yaitu sistem client server, di mana layer data dan manipulasi data ditempatkan pada server dan layer-layer lain ditempatkan pada klien. Ini juga disebut dengan two-tiered client server computing. Nah, pada bagian atasnya menunjukkan DFD fisik dari distributed data. Nah, di antara file server yang telah dijelaskan sebelumnya dengan sistem client server data terdistribusi ini sama-sama menyimpan database aktual pada sebuah server. Tetapi yang menjadi perbedaan hanya sistem client server yang mengeksekusi semua perintah dan manipulasi data pada sebuah server. Solusi client server data terdistribusi memiliki dua keuntungan, yaitu yang pertama ada sedikit lalu lintas jaringan, dan yang kedua integritas database lebih mudah dijaga. Nah, di sini itu workstation client harus cukup besar untuk menyediakan pemrosesan layer logika aplikasi. Kemudian server database di sini menyimpan database, tetapi juga sekaligus mengeksekusi instruksi database mereka pada server. Kelemahan utama dari two-tiered ini yaitu logika aplikasi harus diduplikasi. Padahal itu jumlahnya sangat banyak, yang mungkin bisa ratusan bahkan hingga ribuan. Kemudian yang ketiga ada distributed data and application. Data dan aplikasi terdistribusi. Nah, ini merupakan sistem client server di mana layer data dan manipulasi data ditempatkan di server mereka sendiri. Logika layer data dan manipulasi data di mana layer data dan manipulasi data ditempatkan di server mereka sendiri, logika aplikasi ditempatkan di servernya sendiri, sedangkan hanya logika presentasi dan layer presentasi yang ditempatkan pada klien. Disebut juga three-tiered atau n-tiered client server computing. DFD fisiknya pada bagian atas. Nah, di sini punya kelemahan karena kompleksitasnya. Sedangkan aspek paling sulit dari desain aplikasi client server three-tiered ini yaitu partisi. Partisi atau partitioning merupakan tindakan untuk menentukan bagaimana mendistribusikan dengan baik komponen aplikasi sebuah jaringan. Selanjutnya, tipe arsitektur sistem terdistribusi yang ketiga yaitu Internet-based architecture. Di sini, network computing system atau sistem komputasi jaringan merupakan solusi multi-tiered, di mana layer presentasi dan logika presentasi diimplementasikan pada web browser sisi klien menggunakan konten yang diunduh dari web server. DFD fisiknya dapat dilihat pada samping kanan. Di situ layer logika presentasi menghubungkan ke layer logika aplikasi yang berjalan di server aplikasi yang terhubung ke server database di bagian akhir sistem. Potensi terbesar dari pendekatan ini adalah penerapannya untuk mendesain ulang sistem informasi tradisional agar berjalan di intranet.
Intranet itu apa? Intranet merupakan jaringan aman yang menggunakan teknologi internet untuk mengintegrasikan desktop, grup kerja, dan komputasi perusahaan ke dalam kerangka kerja yang kohesif. Nah, di sini pengembangan sistem yang menarik juga didukung oleh berbagai teknologi fundamental yang muncul. Yang pertama, bahasa pemrograman untuk logika aplikasi yang digunakan besar kemungkinannya adalah Java. Yang kedua, yaitu bahasa antarmuka pilihan untuk layar presentasi dan logika presentasi. Saat ini HTML atau Hypertext Markup Language. Tetapi XML atau Extensible Markup Language ini berpotensi menggantikan HTML. Selanjutnya, layer data dan manipulasi data akan kemungkinan besar diimplementasikan dengan mesin-mesin database SQL atau Structured Query Language. Dan di sini web browser akan menjadi sangat penting. Bagian yang selanjutnya mengenai data arsitektur atau arsitektur data. Kita perlu mengetahui 3 istilah ini. Yang pertama, relational database yang menyimpan data dalam bentuk tabel. Jadi di sini setiap file diimplementasikan sebagai tabel. Setiap file adalah kolom di tabel. Kemudian distributed relational database merupakan atau database relational ini mendistribusikan atau menggandakan tabel ke berbagai server database yang terletak di lokasi geografis penting. Baru kita dapat mengetahui apa itu Distributed Relational Database Management System, yang biasa juga disebut dengan Distributed RDBMS, yaitu sebuah program perangkat lunak yang mengontrol akses dan memelihara data yang disimpan dalam format relational. Nah, Distributed Relational Database Management System itu mendukung 2 tipe data terdistribusi. Yang pertama ada data partitioning, yang mendistribusikan baris dan kolom tabel ke server database tertentu dengan sedikit atau tanpa duplikasi antar server. Kolom yang berbeda ke server yang berbeda disebut vertical partitioning, atau baris yang berbeda ke server yang berbeda disebut horizontal partitioning. Yang kedua ada data replication yang menduplikasi beberapa atau semua tabel di lebih dari satu server database. Ini menyebarkan pembaruan di satu server database ke server database lain tempat data diduplikasikan. Bisa kita lihat pada tabel, di sini area ID digunakan untuk mengindikasikan kode-kode pada partitioning, kode P, dan replikasi. Di situ M untuk salinan master dan R untuk salinan replikasi. Nah, pada partitioning ini harus menentukan baris dan atau kolom mana yang akan dipartisi ke database fisik. Selanjutnya, mengenai interface arsitektur atau arsitektur antarmuka. Di sini terdapat beberapa alternatif. Yang pertama ada batch inputs and output. Jadi, pada pemrosesan batch ini transaksi diakumulasikan menjadi batch-batch pada pemrosesan periodik. Batch input diproses untuk memperbarui database dan mendukung output utama. Yang atas ini di FD fisiknya. Kemudian untuk sebagian besar output cenderung dihasilkan pada kertas atau microfiche pada basis jadwal. Sedangkan batch output pada DFD yang bawah sering membagi satu karakteristik fisik umum, yakni penggunaan sebuah form yang belum tercetak. Di sini tertulis pre-printed form. Kemudian alternatif yang kedua ada online inputs and outputs. Di sini mayoritas sistem secara perlahan-lahan ditingkatkan dari pemrosesan batch ke pemrosesan online atau real time. Secara teknis di sini semua graphical user interface dan aplikasi web adalah online atau real time. Nah, pada output fisik dua format diperbolehkan. Kita bisa menambahkan simbol junction juga. Ini yang atas merupakan data flow untuk yang input dan yang bawah untuk yang output. Selanjutnya yang ketiga ada remote batch yang menggabungkan aspek-aspek terbaik dari batch input maupun output dan input-output online. Di sini komputer online terdistribusi mengendalikan editing dan input data. Bisa dilihat pada model input fisiknya itu.
Kemudian transaksi yang telah diedit dikumpulkan menjadi sebuah file batch untuk transmisi berikutnya ke komputer-komputer host yang memproses file sebagai batch. Hasilnya ditransmisikan sebagai batch kembali ke komputer orisinal. Nah, keseluruhan model dari yang dijelaskan dapat dilihat pada bagian di sini. Yang keempat ada keyless data entry and automatic identification. Jadi di sini keying pada data itu dapat menjadi sumber utama kesalahan pada input komputer. Nah, oleh karena itu, pada sistem batch, kesalahan keying dapat dieliminasi melalui teknologi Optical Character Reading (OCR) atau Optical Mark Reading (OMR). Kalau di sini ini contohnya menggunakan optical mark. Selanjutnya yang kelima ada pen input. Nah, contoh sistem operasi berbasis pen yaitu PalmOS dan Microsoft Windows Mobile. Beberapa bisnis telah menggunakan teknologi ini untuk keumpulan remote data. Contohnya, suatu perusahaan UPS menggunakan sistem notebook berbasis pen untuk membantu melacak paket-paket melalui sistem pengiriman. Jadi dapat digambarkan seperti itu. Kemudian yang keenam ada electronic messaging and workgroup technology. Electronic mail tumbuh dengan cepat. Jadi tidak lagi hanya untuk berkomunikasi, tetapi sistem informasi sedang didesain untuk menyertakan secara langsung teknologi tersebut. Yang ketujuh ada Electronic Data Interchange atau EDI, yang merupakan aliran data elektronik terstandarisasi dari transaksi bisnis atau data antar bisnis. Nah, contohnya itu bisa kita lihat di situ gambarnya. Perguruan tinggi bisa menerima nilai ujian melalui Electronic Data Interchange ini dari Pusat Pengujian Nasional. Kenapa? Karena pendaftar perguruan tinggi telah menyetujui format standar pada nilai ujiannya. Kemudian yang kedelapan, Imaging and Document Interchange. Di sini secara khusus hal ini berguna dalam aplikasi-aplikasi di mana form gambar dan grafik dibutuhkan. Kemudian yang terakhir ada middleware yang memungkinkan komunikasi antara prosesor yang berbeda dalam satu sistem. Middleware ini dapat dibangun ke dalam sistem operasi masing-masing maupun ditambahkan melalui produk middleware yang dibeli. Ada 3 kelas middleware. Yang pertama, presentation middleware, yang memperbolehkan seorang programmer untuk membangun komponen antarmuka pengguna yang dapat berbicara melalui web browser atau sebuah desktop graphical user interface. Yang kedua ada application middleware yang memampukan dua proses yang ditulis oleh programmer pada prosesor yang berbeda untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Dan yang terakhir database middleware yang memperbolehkan seorang programmer untuk melewati perintah SQL ke mesin database untuk pemrosesan melalui sebuah API standar. Nah, tipe middleware yang umum digunakan adalah ODBC dan JDBC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tri Rizky Almaida. Baik, jadi saya akan melanjutkan materinya. Sekarang kita akan membahas tentang lingkungan pengembangan perangkat lunak atau yang biasa disebut dengan Software Development Environment atau disingkat dengan SDE. SDE adalah bahasa dan toolkit untuk membangun aplikasi untuk sistem informasi. Nah, ada cara untuk mengklasifikasikan SDE ini menurut jenis klien atau server atau arsitektur komputasi jaringan yang didukungnya. SDE di sini terdiri dari 4. Yang pertama, ada komputasi terpusat dan presentasi terdistribusi. Di situ ada terdiri dari 3 pihak. Yang pertama itu ada editor dan compiler. Itu biasanya menggunakan COBOL untuk menulis program. Kemudian juga ada transaction monitor atau pemantau transaksi, itu biasanya menggunakan CICS dan fungsinya untuk mengelola semua transaksi online dan layar terminal. Kemudian juga ada sistem manajemen file, contohnya seperti SAM, itu untuk mengelola data yang disimpan. Yang biasa dipakai itu bisa ada namanya DB2. Nah, yang kedua ada client atau server 2 tingkat. Nah, di client atau server 2 tingkat ini ada beberapa hal yang harus disediakan, antara lain pengembangan aplikasi cepat, ada pembuatan otomatis kode template untuk GUI, kemudian juga ada bahasa pemrograman,
yang khusus, kemudian juga ada pengujian kode dan beberapa hal lainnya yang harus disediakan. Nah, biasanya contoh dari SD ini termasuk si Sybase Power Builder, kemudian juga ada Microsoft Visual Studio dan juga ada Borderlands Delphi. Nah, yang ketiga ada multi-tier client atau server. Nah, di sini hampir sama seperti two-tier tadi, cuman yang disediakan itu lebih banyak lagi. Dari semua yang dari two-tier tadi ditambah dengan beberapa hal lagi. Seperti contohnya ada pembuatan kode dan program untuk client dan server, juga ada kontrol versi perangkat lunak dan manajemen aplikasi yang harus disediakan. Semuanya itu bisa dilihat kembali di makalah untuk listnya. Kemudian yang keempat ada client atau server internet dan intranet. Nah, di sini yang bisa kita lihat ada beberapa contoh, yaitu ada HTML, ada XML, ada CGI dan juga ada Java. Itu merupakan language standar yang biasanya digunakan. Nah, kemudian kita akan membahas tentang strategi arsitektur aplikasi untuk desain sistem. Nah, yang pertama itu ada untuk enterprise dulu atau untuk perusahaan. Nah, untuk perusahaan ini biasanya di awal aplikasi dari awal arsitektur aplikasi itu biasanya akan ada sebuah project terpisah untuk membahas hal tersebut. Nah, di kemudian ketika sudah ongoing itu ada akan diassign kepada tim khusus yang akan menanganinya tersebut, dan kemudian akan di-approve bagaimana teknologi yang digunakan itu. Nah, itu akan mempertimbangkan kembali feasibility, karena bagaimanapun jika sudah disetujui namun tidak masuk dalam uji kelayakan, maka harus dipertimbangkan lagi. Nah, di sini di strategi arsitektur aplikasi perusahaan ini, IT architecture harus bisa menjelaskan beberapa hal, antara lain jaringan yang disetujui, ada juga strategi untuk mengintegrasikan sistem dan teknologi lama ke arsitektur aplikasi, kemudian juga ada beberapa proses yang harus bisa dijelaskan dan diatur oleh IT architecture. Nah, kemudian kita akan membahas taktikal, di mana tadi itu berhubungan dengan approval-nya. Nah, di sini di taktikal ini kita juga sudah mempelajari feasibility di bab sebelumnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan dari feasibility ini ada technical, ada operational dan economic. Seperti yang kita sudah tahu bagaimana ukuran feasibility tersebut sudah pernah dibahas sebelumnya di chapter 11. Nah, yang berikut kita akan membahas bagaimana untuk menggambar physical DFD atau data flow diagram. Nah, di sini ada beberapa perbedaan yang perlu kita perhatikan, bahwa di sini kita akan membahas tentang physical, jadi agak berbeda dengan logical. Di mana physical ini dia akan membahas bagaimana sistem itu diterapkan pada nyatanya, bukan hanya bagaimana data tersebut dialirkan. Itu dia agak berbeda, karena di data flow diagram ini akan lebih ada proses yang detail, bagaimana semua langkah-langkah tuh dalam proses data itu dijelaskan masing-masing secara lebih rinci, bukan hanya bagaimana data tersebut dialirkan. Nah, untuk membuat physical DFD ini ada beberapa prasyarat, antara lain kita harus sudah punya logical data model, logical process model, dan juga ada respiratory details. Nah, itu kita sudah pelajari juga di chapter-chapter sebelumnya. Di bagian ini kita akan merangkai DFD menggunakan hal-hal yang sudah kita pelajari itu. Nah, DFD di sini biasanya ada langkah-langkahnya itu terdiri dari ada 4. Yang pertama itu kita akan menggambar network architecture, kemudian juga
kita akan membuat data distribution dan penugasan teknologi. Kemudian juga prosesnya didistribusi lagi. Kemudian kita akan membuat border untuk batas antara proses yang dari person dan juga dari mesinnya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang network architecture. Nah, di network architecture ini merupakan diagram aliran data fisik yang mengalokasikan prosesor seperti klien dan server dan perangkat ke jaringan yang dapat menetapkan konektivitas antara klien dan server, dan juga di mana pengguna akan berinteraksi dengan prosesornya. Biasanya yang berinteraksi itu hanya klien ya. Kemudian kita juga harus bisa mengidentifikasi bagaimana ada server dan lokasi fisiknya, juga klien dan lokasi fisiknya. Kemudian juga ada spesifikasi prosesor dan juga ada protokol transportasi. Nah, bagaimana untuk mendapat hal tersebut? Biasanya tuh ada sources-nya itu kita merincikan fisik klien dan server yang ada. Kemudian juga kita meminta saran dari spesialis agar dapat menentukan mana yang what's in place, what's possible, dan what impact the system akan berikan kepada komputer networknya. Nah, kemudian di langkah kedua kita akan mendistribusikan data dan melakukan penugasan teknologinya. Nah, di sini ada beberapa opsi yang bisa kita lihat. Antara lain simpan semua data di satu server. Kemudian juga ada simpan cerita tertentu di server yang berbeda. Kemudian yang ketiga, menyimpan subset tabel tertentu di server yang berbeda. Yang keempat, menggandakan tabel atau subkumpulan menentu di server yang berbeda. Nah, di langkah ketiga ada distribusi prosesnya. Nah, di distribusi proses ini untuk semua sistem atau klien server 2 tingkat itu semua diagram peristiwa logisnya ditetapkan ke klien. Namun untuk yang klien dan server dan sistem yang komputasi jaringan 3 tingkat itu kita pertama harus bisa mengidentifikasi mana yang merupakan alur data primitif secara terperinci untuk setiap peristiwanya. Nah, ketika kita sudah bisa menentukan proses primitifnya yang mana, baru kita bisa menetapkan ke klien dan juga mana yang ditetapkan ke klien dan mana yang harus ditetapkan ke server aplikasi. Nah, kemudian yang berikut ada memberikan batasan antara mana yang person dan mana yang mesin. Nah, di sini kalau dilihat di contohnya di sebelah kanan di gambar tersebut sudah ada garis yang membatasi mana proses yang dilakukan oleh komputer dan mana proses yang dilakukan oleh manusia. Nah, ini terkadang bisa kita ambil contohnya itu gampang, namun tidak segampang yang kita lihat ya teman-teman. Nah, dilemanya adalah bagaimana kalau batasan yang kita buat itu atau batasan yang ada itu memotong melalui beberapa proses. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa menggunakan 2 langkah. Yang pertama, langkah pertama itu menarik keluar proses manual sebagai unit desain yang terpisah. Lalu, yang kedua, kita jika perlu proses pada diagram asli diubah namanya supaya ada pembedaan antara bagian yang terkomputerisasi. Nah, itu merupakan dilemanya. Bagaimana jika pertama itu kalau diberi batasan, bagaimana kalau dia memotong beberapa proses. Jadi seperti yang tadi, kalau bisa kita tarik keluar proses manualnya, kemudian kita juga bisa mengubah namanya dan menjelaskan bagaimana proses tersebut supaya terjadi perbedaan antara bagian yang terkomputerisasi dan mana yang tidak. Ya, sekian presentasi kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata dan kekeliruan, dan juga kami mohon untuk koreksinya, dan juga jika ada pertanyaan kami persilahkan. Terima kasih.